Perkenalkan, nama saya Riza Maulita. Saya mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo dari kelas Manajemen 6B Pagi dengan NIM 241222102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal UTS dengan mata kuliah e-Business. Dari soal 1 sampai 5, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat menyaksikan. Perbedaan strategi preskriptif dan juga strategi emergen adalah preskriptif adalah strategi yang dirancang dari awal dan dijalankan secara sistematis. Sedangkan emergen adalah strategi yang berkembang seiring perubahan lingkungan, menekankan fleksibilitas dan respon cepat. Banyak organisasi modern yang menggabungkan keduanya untuk menghadapi perubahan digital yang cepat. Contoh gabungan dari strategi keduanya adalah saya memilih Tokopedia. Pada arah preskriptif, Tokopedia merancang strategi jangka panjang untuk membangun marketplace yang menghubungkan UMKM dengan pembeli secara nasional. Strategi ini fokus pada penguatan infrastruktur, investasi teknologi, dan juga kemitraan strategi. Pada strategi emergen, Tokopedia berinovasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Contohnya, penambahan fitur pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan juga yang lainnya, serta live shopping dan layanan logistik sendiri. Di sini banyak fitur baru muncul bukan dari rencana awal, tapi dari hasil observasi tren dan juga feedback pengguna. Keuntungan dari Tokopedia menggunakan dua strategi ini adalah dari arah preskriptif, Tokopedia mempunyai strategi yang tetap dan jelas. Dari arah emergen, Tokopedia juga bisa menyesuaikan dengan cepat jika ada peluang atau perubahan mendadak. Jawaban nomor 2A. Proses SCM atau biasa disebut dengan Supply Chain Management yang dapat ditingkatkan dengan teknologi yang pertama adalah manajemen inventory, yaitu memastikan ketersediaan stok secara real-time agar tidak terjadi overstock atau kehabisan stok. Yang kedua ada manajemen gudang dan pemrosesan pesanan, yang dimana otomasi proses sortir, pengemasan, dan juga pelacakan pesanan. Yang ketiga ada distribusi dan logistik, penjadwalan dan rute pengiriman yang optimal untuk mempercepat pengiriman ke pelanggan. Dua teknologi digital yang dapat digunakan ialah Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. Manfaat dari IoT adalah sensor IoT bisa memantau suhu, lokasi, dan kondisi produk selama pengiriman. Juga bisa digunakan untuk melacak posisi kendaraan logistik secara real-time. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI. Manfaat dari AI adalah memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengotomisasi pemrosesan pesanan. Risiko digital yang perlu diantisipasi adalah yang pertama ada kebocoran data pribadi. Yang kedua, peretasan atau biasa yang disebut dengan hacking. Yang ketiga, penipuan online. Yang keempat, penyebaran hoax. Yang kelima, jejak digital yang tidak disadari. Dan yang keenam adalah kecanduan digital dan gangguan kesehatan mental. Jawaban nomor 3A. Jenis e-procurement yang sesuai dengan kasus di atas adalah e-katalog atau e-purchasing. Jenis ini cocok untuk pembelian rutin operasional bulanan seperti ATK, peralatan kebersihan, dan juga perlengkapan kantor. Untuk jawaban nomor 3B yaitu langkah awal implementasi yaitu yang pertama, analisis kebutuhan dan proses internal. Yang kedua ada pilih platform e-procurement yang sesuai. Yang ketiga ada pelatihan pengguna admin. Pelatihan pengguna yang termasuk admin dan staf sekolah. Yang keempat ada uji coba pilot dan project. Jawaban nomor 3C. Dua tantangan dan strategi mengatasinya.
Tantangan yang pertama yakni resistensi pengguna atau change management. Cara untuk mengatasinya adalah lakukan pelatihan rutin, sosialisasi manfaat e-procurement, dan libatkan pengguna sejak awal perencanaan. Tantangan yang kedua yakni integrasi sistem dan data. Strategi untuk mengatasinya yaitu libatkan tim IT sejak awal dan gunakan sistem e-procurement yang mudah diintegrasikan dengan sistem keuangan dan juga inventory. Jawaban nomor 4. Bullwhip effect terjadi saat fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di akhir rantai pasok menyebabkan fluktuasi besar pada level supplier dan produsen. Dalam konteks rantai pasok digital, efek ini tetap bisa terjadi, bahkan lebih cepat menyebar karena sistem otomatis yang tetap bersambung. Contoh dari Bullwhip effect pada rantai pasok digital adalah sebuah e-commerce seperti Bibli tiba-tiba melihat kenaikan pesanan untuk produk laptop sebanyak 10% akibat dari promosi flash sale. Dari level retailer melihat lonjakan, mereka memesan 20% lebih banyak ke distributor untuk berjaga-jaga. Sedangkan di level distributor melihat lonjakan dari beberapa retailer, mereka memesan 30% lebih banyak kepada produsen. Pada level produsen sendiri, melihat lonjakan besar, mereka menambah produksi dan beli bahan baku dalam jumlah yang banyak. Padahal permintaan konsumen seharusnya hanya naik sedikit dan temporer. Akibatnya, barang menjadi overstock, biaya penyimpanan juga naik, dan juga potensi barang yang tidak laku. Dua solusi digital dan untuk mengurangi bullwhip effect adalah yang pertama, real-time data sharing dan integrasi sistem seperti ERP dan SCM Cloud. Yang kedua ada demand forecasting dengan EA or machine learning. Jawaban nomor 5. Di sini saya akan membandingkan perbandingan antara marketplace dan juga sales side pada aspek efisiensi biaya, fleksibilitas, dan juga kontrol manajemen. Kita bahas yang pertama, efisiensi biaya. Efisiensi biaya pada marketplace itu termasuk tinggi karena banyak vendor bersaing langsung, harga cenderung kompetitif, dan juga biaya platform yang dibagi. Pada efisiensi biaya pada sales side bisa lebih mahal karena tergantung satu vendor atau platform vendor sendiri kurang kompetisi. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas pada marketplace itu termasuk tinggi karena banyak pilihan produk, vendor, dan opsi harga. Bisa cepat ganti vendor kalau perlu. Fleksibilitas pada sell side itu termasuk rendah ke sedang karena pilihannya yang terbatas pada produk atau vendor yang tersedia di platform itu saja. Untuk kontrol manajemen pada marketplace yaitu sedang. Kontrol terbagi karena sistem marketplace yang punya aturan sendiri, negosiasi kadang terbatas. Untuk kontrol manajemen pada sell side itu dikategorikan tinggi karena pembeli bisa minta kustomisasi atau atur kontak langsung dengan vendor. Setelah membandingkan keduanya, kita bisa menentukan situasi bisnis yang cocok untuk marketplace ataupun sell side, yaitu marketplace cocok untuk berbelanja umum dan cepat, sedangkan sell side cocok untuk proyek strategis atau kustomisasi. Terima kasih.